Menurut Ajeng, cowok India tuh ganteng-ganteng nggak? Ya, aduh seru nih. Maaf ya calon suamiku. Assalamualaikum, salam namaste, kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Cikri Taufik. Langsung saja saya bersama Ajeng. Hai. Ajeng siapa sih namanya? Ajeng Mutiara Putri. Bisa dipanggil Ajeng. Panggilan rumah itu Ajeng. Kalau teman-teman Ajeng, kadang kalau mamah itu Putri. Oke. Putri, Muti, tergantung. Kalau Muti itu banyak kan temen kadang. Muti. Oh. Nah, ini menarik ya, dari segala apa yang kita obrolin tadi, background dan lain-lain, kok bisa kerja di India, bisa tinggal di India. Nah, ini perlu dibagilah ke teman-teman ya. Ngapain aja di India, terus apa kesan pertama yang Ajeng alami itu saat mendarat di India dan melihat kehidupan di India secara full tuh orang India. Ya pertama banget lah mikir oh ini bakalan tugas atau bekerja di India. Apa pendapat Ajeng? Pertama melihat India itu. Ini pertama dari pas mau daftar aja atau kayak gimana? Langsung mau berangkat lah. Oh berangkat. Oh pas mau berangkat sih sempet kayak banyak yang komen sih, terutama teman-teman yang kayak, Jeng lo yakin mau ke India? Emang nggak bisa request penempatan lain Jeng? Terus bilang nggak bisa, soalnya gue ikut atasan, jadi apalagi kan karena staf bawaan gitu kan, jadi nggak bisa request. Terus gimana nanti di sana makan yang aneh-aneh lo, sakit perut lo? Enggak kok, enggak kan, udah pernah juga ke Mumbai gitu kan. Terus yakin gitu. Sebenarnya sih dalam hati nggak yakin ya, gitu kan, kayak ya udahlah, cuman nggak mau gini loh, nggak mau di zona yang nyaman terus gitu loh. Pengen nyoba sekali-sekali. Pas ada pendaftaran pembukaan Aspri itu, aku iseng-iseng daftar, terus ya udahlah, cobalah sekali-sekali keluar dari zona nyaman. Dan kebetulan orang tua juga ngedukung kan gitu, orang tua ngedukung, jadi sempat juga, mah ini aku penempatannya di India loh, ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Dapat dukungan, sempat yang ragu gitu kan. Ya udah akhirnya daftar, keterima, berangkat tanggal 28 Januari kemarin. Pas berangkat juga masih kayak, aduh ke India gitu. Tapi ya udahlah, demi sebenarnya perspektif dari teman-teman di Indonesia, kemudian orang tua, itu India itu seperti apa sih? Atau perspektif kamu sendiri tentang India itu gimana? Kalau dari kejam banget kayaknya. Kalau dari sekitaran aku sih, karena kan di Indonesia tuh lagi apa ya, lagi hits-nya yang street food India. Oke, benar. Kan street food India yang pakai tangan diaduk-aduk tuh, ya kan? Iya. Jadi kalau mereka sih komennya, ntar lo sakit lo akan apa kayak gitu kan. Terus aku pun juga kayak mikirnya, anggapan aku kayak, wah India nih, tapi nggak juga sih. Sejauh ini aku kayak nge-search di Google atau tempat-tempat atau kota-kota di India yang bagus-bagus banyak juga. Ya, terutama kemarin sempat ke Taj Mahal, ternyata itu bagus banget. Aslinya lebih bagus daripada di foto. Jadi kayak langsung kayak, oh ya, nggak boleh underestimate sesuatu. Nggak boleh ngejudge sesuatu sebelum ngerasain dulu. Benar, gitu. betul. Jadi berarti sekarang bisa lah menjelaskan ke teman-teman ya perspektif yang berbeda tentang India. Iya, bisa. Mulai dari street food misalnya. Street food memang benar adanya gitu. Ada, iya. Tapi tidak semuanya pakai tangan langsung kan? Enggak. Ada yang pakai sarung tangan, ada yang higienis juga ya. Dia pakai sarung tangan ada, walaupun ngambil kembaliannya pakai tangan yang sama. Paling pas terus langsungnya kayak, ya udah nggak apa-apa. Tapi untungnya di tempat yang bersih, nggak yang sejorok kalau di Instagram, TV gitu kan. Jadi ya udahlah, lanjut aja. Nah sekarang kan sudah di sini ya. Lebih ke kalau ada waktu senggang itu biasanya main-main kemana sih kalau di India? Khususnya di New Delhi ya? Sejauh ini
selama hampir 6 bulan ya, aku udah hampir 6 bulan di India itu kalau misalnya libur atau nggak ada kegiatan ke kafe ke kafe gitu sambil nugas sambil apa ya ngilangin stres gitu kafe sama ke museum sih aku suka banget ke museum soalnya suka banget museum jadi udah pernah ke museum? Udah. Museum apa? Kemarin itu Nehru ya yang dekat Iya, Nehru. embassy itu Nehru terus Nehru. Indira Gandhi iya baru 2 itu sih sebenarnya karena yang paling dekat dari embassy kan itu Iya. jadi baru 2 itu sih itu keren sih dua-duanya museum Banyak. apalagi Nehru keren banget Karena ada peninggalan Soekarno Iya, juga di situ. iya benar Peninggalan Soekarno dan lain-lain. Kalau sudah ada nggak teman orang India? nggak punya teman Kalau misalnya di lingkungan kedutaan, kan ada orang India tuh, staff-staffnya. Sudah berkawan atau Paling ada yang dekat? yang sering kontak langsung Christina, Sopem, udah 2 itu aja. Iya. Sama Nah. Pak Henry. Oke, ini menarik ya, menarik. Christina. Iya. Christina itu kan kalau nggak salah dia tuh orang India Iya. yang berasal dari wilayah selatan India. Selatan India tuh yang kulitnya agak gelap. Nah, kita bisa katakan itu dia dari suku Tamil. Nah, sementara Sopem itu putih kayak orang kita lah, Chinese gitu. Chinese. Dia dari wilayah Northeast, wilayah perbatasan Cina Myanmar. Nah, bisa nggak dilihat perbedaan antara mereka ketika menyampaikan sesuatu, cara mereka berkomunikasi, itu ada yang berbeda nggak? Kalau menurut aku sih sama ya. Sama karena kita seringnya komunikasinya kan bahasa Inggris, bahasa betul. Inggris. Jadi menurut aku dua-duanya sama-sama apa ya bagus gitu bahasa Inggrisnya. Jadi paling apa ya? Ya sih ada perbedaan. Tapi kalau di apa? Kalau menurut Ajeng nih, wah, aku lebih nyaman ngobrol sama si A daripada si B. Ada nggak gitu? Kalau untuk lebih ke pribadi ya, pribadi ke temen ngobrol gitu. Lebih nyaman kemana? Aku lebih kalau untuk kayak bisa ngomong bahasa Inggris ya, lebih ke Sopem. 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 Aku lebih nyaman ke Sopem karena mungkin dia Inggrisnya lebih ke apa ya pronunciation-nya akunya lebih ngerti dan nggak terlalu cepet gitu loh kalau ngomong nggak gitu kan jadi akunya kayak enak aja jadi kayak ngomong sama bule kali ya Iya, gitu. iya, Jadi iya. lebih enak dan dia kan memang Inggrisnya bagus banget Pertama juga pas Ajeng dalam dunia kerjaan juga itu apa kendala yang kendala yang kamu hadapi itu ketika berkomunikasi dengan orang India? Ada kendala nggak? Apakah bahasa kah? Atau pola pikir? Kalau kendalanya sih pertama kali datang terus langsung pas hari pertama kerja ya Bang itu kendalanya yang pertama pola pikir mereka Pola pikir ya. karena mereka tuh orangnya kan ngotot sedangkan saya selama ini kalau kerja sebelumnya nggak pernah pakai otot even pakai bahasa Inggris pun kita nggak pernah kayak ngadu otot gitu loh kayak yang nyolot-nyolotan tuh nggak pernah gitu kan jadi kayak ngeyel gitu ya paling lebih kayak itu ya nggak apa-apa Cold coffee ya cold coffee with ice cream with ice cream ya spoon coklat ada nggak coklat? Gourmet Belgian cold chocolate. Cold coklat. ini aku yang Belgian cold coklat ya oh ya Oke. oh, iya. Oke. Thank you dulu nah. Balik lagi Itu ya pola pikir ya. iya pola pikir Mereka itu yang paling kaget sih sempat kaget yang kayak ih udah salah ngotot deh Lo pernah sempet gitu ya? iya kayak udah salah ngotot terus masa udah ketahuan nih salah saya ngeliat sendiri nih salah gitu ya terus
mereka tuh kayak yang enggak, bukan aku, terus kayak hah, ya lo salah gitu. Jadi kayak lebih kayak itu sih, kayak nggak, lebih masih belum bisa sabar kayak gitu. Sama kalau misalnya bukan yang di luar kantornya sih, Inggrisnya sih yang kadang saya nggak ngerti mereka di luar ini ya, ruang lingkup embassy gitu. Kalau ketemu sama orang India, Masalahnya apa di bahasa Inggrisnya itu? Kecepatan dia ngomong atau tidak jelas, bahas katanya ya? Iya itu, lebih ke itu sih. Lebih ke itu sih bang, kayak hah? Sampai kayak hah? Jadi kadang mikir dulu, oh maksudnya ini gitu, kayak kayak gitu lah. Apalagi kalau kayak ke pasar, kalau ke pasar mungkin wajar kali ya bang, karena kan nggak semuanya bisa bahasa. Kemudian di lingkungan masyarakat, di masyarakat India, terutama di New Delhi ya, ngerasain nggak level kasta? Iya. Menurut Ajeng, Iya. contoh kan Ajeng udah pernah ke pasar, udah pernah ke mall juga. Iya. Ngerasain nggak itu? Ngerasain. Pernah ngelihat, sempet sedih sih. Waktu itu pernah ke pasar Aina kan, Aina Market, belanja, terus tiba-tiba ada anak kecil, ya elah maaf. Gak apa-apa. Ada anjing. Jadi waktu itu pernah pergi satu hari ke pasar, ya kan, ke Aina Market. Terus tiba-tiba tuh kayak ada anak kecil bawa karung, kalau di Indonesia mungkin bisa dibilang pengemis kali ya, kayak seperti itu bang. Terus dia tuh lewat aja, nggak nyenggol, nggak apa gitu. Terus ada ibu-ibu lagi beli entah di store kerupuk atau apa gitu. Terus dia tuh, si ibu-ibu itu yang kayak gitu. Padahal nih anak tidak nyenggol dan jalanan tuh masih besar gitu. Saya langsung bilang ke Bu Aji, ya Allah segitunya banget ya, aku bilang kayak gitu. Di pasar aja kelihatan banget. Iya kelihatan sih. Kayak sampai Jenjang apa ya? kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kalau di mall gitu? Kalau di mall, oh pernah ke mall. Jadi waktu itu ke mall, masuklah ke sebuah store yang lumayan ternama lah, tapi yang nggak ini banget lah. Terus saya masuk tuh udah diliatin atas bawah gitu. Kalau paling nggak ini gitu kan. Kamunya dilihatin? Iya gitu, kayak yang di bener-bener yang kayak, apalagi saya kan mukanya muka orang India. Ya mungkin kali ya, yang kayak entah dibilang Chinese atau apa gitu kan bang. Terus kayak bener-bener yang diliatin atas bawah. Ya saya tipikal kayak yaudah liatin balik lagi. Saya kan anaknya nyolot juga ya sebenarnya aslinya, kalau udah diajak ribut tuh nyolot banget juga ya. Kayak gitu. Sebenarnya banyak hal yang menurut saya menyedihkan gitu loh, yang udah saya lihat di India gitu. Jadi kadang suka kalau di jalan tuh suka, ih kok bisa ya kayak gini banget. Kayak di Indonesia walaupun ada yang seperti itu nggak sejahat itu sih menurut aku ya, nggak tahu ya menurut aku. Dan masih banyak juga di sini, apalagi ini kan ibu kota ya. Iya. Masih banyak juga orang India yang sebagian besar lah itu yang tidak punya rumah, tidur di jalan gitu. Kalau di Indonesia kan minimal mereka ada lah tempat tinggal ya, minimal. meskipun kecil. Kalau di sini benar-benar nggak ada rumah, tidur tinggal pinggir jalan. Sampai aku tuh pernah mikir kayak mereka kan kayak ngebangun dari terpal gitu ya bang ya, dari terpal kayak gitu. Terus sampai aku mikir nih mereka mandinya di mana ya? Iya gitu loh, sempet kadang kalau lagi jalan sama ibu gitu, Bu dari mobil gitu, Bu itu mereka mandinya di mana ya Bu? Kepikirannya gitu, itu mereka mandi di mana ya? Nyari, mungkin kalau nyari air minum bisa lebih mudah ya, cuman kalau mandi itu loh nyari tempat mandinya. Kemudian BAB lagi di mana itu mereka ya? Itu dia sih kepikiran. Sebenarnya yang nggak harus dipikirin jadi kepikiran. Suka bertanya-tanya, bahkan kadang sampai suka nge-search di YouTube kan kehidupan di India, slam gitu loh. Area juga banyak. Sedih banget kalau ngeliat. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan Indonesia, banyak juga banyak hal yang India itu lebih maju daripada Indonesia. Kalau kamu lihat itu gimana tuh? Apa saja yang India ini masih lebih baik dari Indonesia? Ini pendapat aku ya. Benar.
Maaf kalau salah. Nggak apa-apa lah, ini bebas nih ya. Pendapat aku tuh yang pertama tentang ini, apa ya bahasanya ya Bang? Apa itu? Nggak apa-apa. Ntar dikat aja Keluarin ya aja. kalau gue nggak bisa ngomong. Ini apa sih? Terutama buat staff-staff kayak kepresidenan kan mereka tuh dapat rumah ya, government. I mean like government staff. Mereka tuh dapat kayak rumah bahkan sampai cleaning service. Ada lokalisasi ya gitu Iya, ya mereka. itu sih menurut aku. Terus teknologi. Emang di Indonesia nggak Apanya tuh? kayak gitu? Setahu aku enggak ya? Enggak ya? Iya loh, cleaning service yang aku tahu ya. Iya, iya. Cleaning service, terus bahkan kayak staff-staffnya gitu ya. Setahu aku sih nggak dapet ya. Kalau Dan mereka menyediakan itu ya, dijamin ya sama iya, pemerintah. kalau di sini kan sampai pensiun. Ya saya tahu sih gitu, katanya sampai pensiun. Kemudian apa lagi? Teknologi ya. Kalau yang aku dengar-dengar sih katanya India tuh teknologinya keren. Gitu. Yang money apa? Cashless itu ya. Ya. Di Indonesia kan sudah jalan ya. Oh, yang cashless ya, Cashless ya, itu ya. semuanya serba transaksi online dan lain-lain. Dan India itu bahkan sampai di level-level bawah pun sudah pakai barcode. Iya, benar. Tapi di Indonesia kan belum kan? Belum. Itu ya teknologi Teknologinya sih. digital Iya, payment. Ada lagi nggak yang menurut Ajeng itu yang perlu juga Indonesia contoh deh dari India? Apa ya? Karena kan India tidak selalu yang hal yang kotor terus. Iya, benar sih. Ya kan? India ini bahkan ya udah di nilai dunia juga itu negara Maju ya, Bang? power ya. Iya, power benar. Apalagi ya? Gak tahu, Bang. Contoh lah kamu, contoh kecil Gak lah. kepikiran, Bang, nyari itu. Contoh Banyak kecil misalnya kerjaan. dari produk yang kita gunakan ya di sini terutama. Mulai dari produk elektronik, Ya. kemudian produk apa clothing dan lain itu made in India. Oh iya, mereka itu local pride. Local pride, teman-teman. Iya. Jadi kita Indonesia harus local pride juga ya. Dan daya beli masyarakat di sini juga orientasinya ke produk lokal. Iya. Meskipun banyak produk-produk luar yang lebih bagus, Iya. tapi lebih ke itu tadi karena mereka cinta produk lokal, makanya banyaklah yang menggunakan Iya. produk-produk mereka di sini. Mobil itu kan high class ya, dan mereka tetap menggunakan produk mereka banyak kali. Keren sih. Keren sih kalau Itu dari ya patut segi di itu ya. Indonesia ada nggak ya? Udah mulai sih, yang saya tahu sih katanya udah mulai cinta produk lokal kan. Karena udah banyak produk lokal Indonesia juga yang bagus-bagus sih, Bang. Gitu sih, yang saya tahu. Karena aku suka beli baju di Indonesia yang produk lokal. Jangan jadi promosi. Nah, itu kita ngomongin tentang India ya. Iya. Nah, sekarang menurut Ajeng ya, kan ya sering juga lah kalau waktu luang kita nongkrong di kafe. Sama nggak vibe-nya kafe-kafe di Indonesia dengan di India? Seperti ya sekarang inilah anak-anak mudanya nongkrong itu nuansanya sama atau berbeda ya? Untuk vibes-nya ada beberapa kafe yang sama sih. Sama ya? Hampir Sama sama. Cuman susahnya tuh kadang nyari yang kalau untuk terutama untuk nugas ya, susah banget nyari kafe di India oke, untuk workplace nugas gitu ya? Iya, workspace kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kayak coffee shop aja udah nyediain kayak wifi-nya kenceng gitu, terus tempatnya juga udah nyaman nggak cuma untuk ngopi doang gitu, nggak cuma untuk nongkrong tapi bisa buat kerja juga kayak gitu kan. Cuman kalau di sini sejauh aku cari dan main ke kafe-kafe sih belum nemu yang benar-benar klop, kecuali Starbucks yang di Malcamar. Oh ya, baru itu, baru banget. Itu enak itu, sepi, tempatnya bersih. Ya karena baru. Itu kalian harus nyobain ya yang di India itu di situ. Selebihnya belum nemuin yang kayak di Indonesia. Susah. Benar-benar. Sebenarnya tidak agak sedikit jauh lah dari lokasi kita. Iya. Itu ada ada yang menyediakan tempat untuk kita gathering di laptop dan lain gitu. Itu ada.
tapi jauh. Di mana tuh? Di mana tuh? Burgawon. Waduh jauh banget. Maida. Saya ke House Kas aja udah capek nunggunya nggak nyampe. Nah, menurut Ajeng cowok India tuh ganteng-ganteng nggak? Ya, aduh seru nih. Maaf ya calon suamiku. Kan ini Oh, iya. pendapatmu. Kalau untuk ini aku bandingkan kayak aku kan pernah ke Mumbai beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk dibanding Mumbai dan Delhi jauh lebih banyak yang ganteng. Iya. Iya, serius. Walaupun katanya Mumbai itu Bollywood, Betul, kan betul. Bollywood banyak banget, tapi aku nggak pernah menemukan yang ganteng. Even itu di mall-mall besar ya di Mumbai gitu. Kalau di sini kayak kita di kafe aja sekarang tuh ya ada lah beberapa ya, walaupun menurut aku tuh nggak tahu ya Bang, di sini tuh ganteng karena mukanya hampir sama semua kali ya. Jadi aku tuh bingung gantengnya tuh di bagian kayak aku kadang suka nge-scroll Instagram, ngeliat akun Instagram yang khusus Bollywood gitu ya, kayak artis-artis India gitu. Aku lihat ini ganteng, tapi ini ganteng juga. Jadi aku bingung nih, maksudnya standar cantik dan gantengnya orang India tuh apa gitu loh. Kalau di Indonesia kan misalnya tinggi, putih gitu kan. Kalau di India tuh apa standarnya? Itu aku masih mencari sih sampai sekarang karena menurut aku sama semua hidung mancung, Hidung tinggi-tinggi gitu kan. Apa karena ini kali? Dewan. Tapi ada yang brewok juga nggak ganteng mah ada. Iya, ada juga. Aku pernah pas-pasan, pas di mall atau di Kan Market deh, itu ketemu sama yang menurut aku itu ganteng. Dia tuh nggak cuman yang kayak tinggi putih sih, cuman kayak mungkin kayaknya ada turunan kali ya, entah keturunan Pakistan atau apa, itu ganteng. Jadi hidungnya mancung atau coklat dan emang kayak bukan India banget gitu sih. Gitu ya, gimana ya Emang itu jelasin? bukan India? Gimana ya jelasinnya ya gitu deh. Iya. India kan Gitu sih. juga banyak ini ya, keturunan dari Timur Tengah juga ada. Dari Iran itu ada keturunan. Kalau cewek India, Aku pernah menemukan yang cantik. Oh itu menurut aku cantik banget. Itu pas aku lagi nemenin ibu ke Myanmar Embassy, acara Myanmar Embassy. Itu aku dari jauh, aku aja yang perempuan aja sampai bilang ke Bu Aji, Bu itu cewek cantik banget ya Allah. Sampai itu yang namanya putih, tinggi, terus nggak ya walaupun dia rame lah ya, dandanan tangannya tuh rame, cuman make upnya tuh yang bener-bener yang natural tapi cantik banget. Gimana nggak bisa diungkapkan lah, tapi yang cantik. Itu doang yang aku pernah lihat sih, cantik. ini yang terakhir apa aja? Kalau nanti kamu pulang ke Indonesia, Ya, coba deh, apa yang membuat kamu kangen terhadap India? Hal apa? Atau sesuatu yang buat kamu kangen gitu? Bakalan kangen nanti kalau kamu udah gak ke India lagi. mungkin akan rindu sama yang pertama hingar-bingarnya di jalan raya, ya kan? Mungkin aku ntar akan pulang ke Jakarta atau Bekasi, kalau misalnya macet nggak akan lebih sabar gitu kan. Terus yang kedua itu apa ya? Kalau untuk dari keluarga embassy ya mungkin, terutama ya staff-staff Wisma kayak Pak Henry, mungkin aku akan kangen lucunya, suka ngejailin akunya gitu. Sama yang aku lihat di sini kalau mereka misalnya memang baik, mereka beneran baik. Menolongnya tuh bener-bener yang Tulus ya? tulus. Itu kerasa banget sih. Itu sih mungkin. Luar biasa ya. Itu kalau apa barang sesuatu yang kamu suka dari India ini apa? Makanan atau apa? Apa aja? Kalau untuk makanan aku suka banget panipuri. 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 Aku suka banget panipuri. Tapi itu kan ekstrim. Enggak, yang di Aina Market Oh, enggak. yang di Aina ya, yang itu jenis ya. Itu enak, itu panipuri terenak yang pernah aku coba. Di Zomato enggak. Oh sama yang itu di Sisi ya, daerah Sisi itu ada panipuri juga tuh. Oh, Di situ juga. Terus yang kedua itu apa ya, barang apa tuh? oh ini kurta kali ya, bajunya, baju kurta, dan kain-kainnya bagus-bagus banget sih di sini. Selendang, kain itu tuh bagus, harus aku akuin bagus dan nggak mahal. Menurut aku nggak mahal. Oke, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like,
and comment. Tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Semoga kalian sehat-sehat selalu di sana. Terima kasih Ajeng. Sama-sama. Sampai jumpa, Permilengki, bye-bye. Bye.